Oke, kuliah menggambar bangunan sipil. Kalau di kampus lain, namanya bukan menggambar bangunan sipil, tapi namanya adalah gambar teknik, gamtek. Jadi hanya di kampus kita aja ini yang namanya menggambar bangunan sipil. Kemudian kuliah online ini diampu oleh saya, Ahmad Rafi dan Mecat. Kalian bisa panggil saya Pak Rafi. Ini email saya yang yang baru. Kalau misalkan ada tugas yang tidak bisa dikirim lewat Elita di saat itu juga bisa dikirim ke email ini. Tapi utamanya tetap dikirim lewat Elita. Kalau lewat email ini masih belum bisa dikirim lewat WA ke saya di sini. 087715063036. Oke, lanjut lagi. Sebenarnya ini sebenarnya beda ya. Sebelumnya maaf ini saya mau jelaskan dulu isu tentang daya saing nasional. Untuk pemahaman bersama adik-adik yang terutama yang baru masuk ini, negara kita Indonesia ini mengalami krisis darurat skill atau kompetensi dari pekerja. Harapannya adik-adik setelah lulus ini ya bisa merubah image ini ya. Jadi begini, Luxembourg itu negara paling memiliki kesiapan daya saing nomor 1 di dunia. Kemudian Swiss memiliki peringkat pertama daya saing global dan di outputnya peringkat 1 dunia. Hong Kong peringkat 1 daya saing infrastruktur globalnya, jadi paling siap di bidang infrastruktur itu Hong Kong dan China. Ini Hong Kong dan China gabung di daerah sini. Kemudian Indonesia ini negara kita peringkat 45. Sedangkan daya saing tentang ipteknya itu peringkat 70. Miris sekali padahal negara kita itu besar nomor 4 di Asia. Setelah Cina, Hong Kong, begitu, Jepang, kita pasarnya itu nomor 4 di Asia. Kalau di ASEAN ya kita nomor 1. Kemudian faktor pengalinya untuk kita dapat lari lebih kencang itu hampir 2 kali lipatnya. Jadi untuk menjadi negara maju itu kita sangat potensial. Kemudian generator pembangunan PDB-nya kita cukup besar, 10,5% dari PDB-nya. Ini peringkat 45. Kemudian indeks daya saing infrastruktur. Nah ini poin ini yang ingin saya tekankan. Saya pen dulu. Pada tahun yang lalu kita menempati peringkat 71, turun dari peringkat sebelumnya. Kita peringkat 52 turun jadi peringkat 71. Hal yang mendasari ini adalah yang pertama, kesiapan pekerja Indonesia dalam merespon IT. Jadi sampai saat ini banyak pekerja konstruksi kita ada banyak inovasi tentang IT, tapi kita itu lamban dalam mengikutinya. Jadi harapannya ada di sini kalau ada perkembangan IT apapun itu kita harus mengikutinya. Nah ini pesan Pak Joko Widodo. Jadi untuk menghadapi revolusi industri 4.0 yang sangat cepat, kita dituntut untuk bisa mengikutinya. Kemudian kita di bidang teknik sipil harus siap mengambil peran di era disrupsi inovasi. Disrupsi inovasi itu adalah era di mana perkembangan apapun itu serba cepat. Itu. Kemudian penilaian yang ada yang belum, yang baru masuk ya. Penilaian dari MBS ini, menggambar bangunan sipil ini, tugas poin bobotnya adalah 50% di poin atas ini. Ini kalau saya ringkas, ini kalau posisi tatap muka ide, karena ini online jadi ini sebenarnya adalah 50%. Ini adalah tugas. Kemudian UTS dan UAS adalah 25%. Ini. Kemudian tata tertibnya ketika kita kuliah online harus ada penjelasan online seperti ini. Adik-adik yang penting menghadiri, kemudian boleh bertanya secara aktif, kemudian tugas parsial ada tugasnya, yang penting berpakaian atas sopan, nggak mandi nggak apa-apa ya, penting berpakaian atas sopan, kemudian sopan santun, kemudian presentasi nanti gampang, presentasi urusan belakangan yang penting adik-adik standar kompetensinya tercapai. Kemudian adik-adik bisa menyimak materi nanti ada di channel YouTube Mas Sipil TV, nanti segala informasi tentang
arsitektur, sipil, kemudian bisnis saya akan masukkan di sana. Tapi karena ini sedang proses uploading ya, jadi mungkin agak bersabar sebentar, nanti linknya akan saya bagikan ke adik-adik. Yang akan kita bahas di kuliah kelas saya ini. Pertama, kontrak kuliah sudah, pengantar gambar manual sebenarnya sudah kemarin ya, tapi nanti akan saya ulang lagi, membuat garis, membuat geometri dengan lingkaran, proyeksi, kemudian pertemuan ke-6 perspektif 1 atau 2 titik hilang, kemudian pertemuan ke-7 kita sudah mulai menggambar denah, tampak, dan potongan, kemudian UTS, kemudian gambar rumah tinggal, kemudian gambar denah, tampak manual, ini gambar kalian sendiri, jadi kalian diberi kebebasan untuk menggambar rumah sederhana kalian sendiri, kemudian menggambar sampai ke detail-detail. Kemudian kalau adik-adik bisa lebih cepat dalam menggambar gambar manual, nanti gambar menggunakan komputer akan kita lebih awalkan. Jadi tergantung adik-adik, kalau gambar manualnya lebih cepat ya berarti nanti gambar CAD-nya, gambar CAD yang ini akan naik di atas. Kemudian yang di BIM nanti akan saya tambahkan materi-materi tentang BIM. BIM itu apa? BIM itu adalah Building Information Modeling. Jadi kalau gambar menggunakan ini, yang gambar manual DTP ini, denah, tampak, potongan ini, kalian gambar harus pakai manual, harus menggunakan pensil, penggaris begitu ya. Itu kan cukup lama. Kalau kena air ya basah gitu ya. Tapi kalau dengan CAD ini lumayan lebih cepat gitu, karena sudah tergambar di computerized gitu. Cuma masih ada kelemahan, menggunakan CAD ini waktunya masih cukup lama. Nah, sebenarnya ada metode yang lebih cepat, yaitu menggunakan BIM. Project terakhir saya kemarin menggambar sebuah gedung per kampus gitu ya, nominal kurang lebih 700 jutaan perencanaan. Itu kalau gambar menggunakan CAD itu selesai kurang lebih 3 bulan perencanaan, dengan BIM ini bisa selesai hanya kurang dari 1 bulan. Jadi gambar perencanaannya itu setebal hampir setengah meter deh. Kertasnya itu ketika di-print lebih dari setengah meter, tapi bisa selesai kurang dari 1 bulan. Jadi itu kelebihan teknologi saat ini. Kemudian ini, adik-adik, karena kemarin minggu lalu sudah saya minta untuk menyiapkan kertas dan menggaris deh. Jadi saya terangkan dulu sebelumnya, ini deh, saya unscreen dulu. Saya terangkan dulu peralatan-peralatannya karena masih ada yang baru. Jadi begini, peralatan di teknik gambar ini ada, yang pertama adalah pensil atau trackpen. Jadi adik-adik harus siapkan pensil atau trackpen. Pensil atau trackpen. Jadi kalau trackpen ya boleh seperti ini. Kelihatan ya, Dek? Halo, adik yang baru. Kelihatan, Pak. Boleh menggunakan trackpen, boleh menggunakan pensil. Pensil yang digunakan ada 2, pensil yang 2H dan pensil yang 2B. 2H dan 2B aja cukup. 2H dan 2B. Nah, 2H dan 2B. Kemudian setelah pensil, kalau adik-adik menggunakan pensil, saya sarankan menggunakan rautan yang ongkalan gini ya, Dek ya. Jangan menggunakan rautan yang yang rautan kecil itu, karena nanti itu gampang mengotori tangan adik-adik. Kemudian yang harus disiapkan adalah dua penggaris segitiga. Penggaris segitiga ini yang nomor 12. Adik-adik yang baru, belilah penggaris yang nomor 12, jangan yang nomor 6. Penggaris nomor 12. Bentuknya segitiga, yang satu set itu berisi 2 penggaris. Harganya kurang lebih 15.000. Mereknya yang butterfly saja. Boleh triangle, mereknya ada, tapi saya sarankan yang butterfly saja. Nomor 12 yang sudutnya ini 45, 45 dan 90, dan yang penggaris satunya itu adalah 30, 60 dan 90. Jadi 2 penggaris besar ini yang harus kalian gunakan sampai kalian lulus. Jadi pelajaran apapun juga akan menggunakan penggaris ini. Gitu. Kemudian peralatan selanjutnya adalah ini, drawing pen. Drawing pen ini satunya harganya kurang lebih berapa ya? 15.000 atau berapa ya? Yang dibeli, yang digunakan cukup 02, 03, dan 05. Boleh 0,1.
Jadi 4 ini ya, 01, 02, 03, dan 05. Ini kalau yang versi murah. Kalau versi yang agak mahal namanya Rapido. Rapido itu seperti ini. Merek yang bagus kalau Rapido itu adalah rotring. Fungsinya ini sama seperti spidol atau pena biasa ya. Jadi untuk membuat penebalan dari sebuah. Jadi kan kalau kalian gambar itu kan pakai pensil dulu. Konsep itu kan semua pakai pensil. Kemudian penebalannya itu menggunakan drawing pen atau Rapido. Yang sebelah ini enggak kelihatan. Nah, ini drawing pen. Kalau yang ini namanya Rapido. Bedanya drawing pen dan Rapido apa? Coba saya ambil yang 0,2 ya. 0,2 dengan 0,2 Rapido. Jadi ini Rapido 0,2 dan ini drawing pen 0,2. Kalau saya buka yang Rapido ini harganya satu set harganya kurang lebih 400 sampai 700 ribu. Berisi 3 Rapido, tapi kalau satuannya ya kurang lebih harganya 100 ribu. Jadi selisih antara drawing pen dan Rapido itu 10 kali lipat. Ya, 10 kali lipat. Kalau drawing pen itu ujungnya seperti ini. Jadi seperti spong seperti itu. Jadi kalau kalian terus menggunakan drawing pen, kalau ininya melebar, ujungnya melebar, itu akan menjadi tumpul. Yang tadinya diameternya nih kalau di sini tertulis 0,2, kalau digambar mungkin kalau sudah terlalu lama bisa 0,5 karena ujungnya akan melebar. Tapi kalau adik-adik menggunakan Rapido, ujungnya itu adalah jarum. Kalau menggunakan jarum otomatis akan solid dan keras. Nah, kalau drawing pen itu modelnya pena, tintanya itu di sini dari gabus gitu. Tapi kalau Rapido itu dari seperti ini. Isinya berupa tinta yang dimasukkan. Secara umum, kualitas gambar memang lebih bagus menggunakan Rapido karena tintanya akan menjadi lebih hitam, kemudian garisnya juga sempurna utuh. Tapi kalau kalian menggunakan drawing pen, ketika kalian mulai menitikkan drawing pen ini ke kertas, itu akan timbul suatu titik yang membesar dulu, kemudian baru bisa normal garisnya. Kemudian di ujung nanti juga akan ada sebuah titik yang itu akan mengganggu. Itu sih bedanya cuma di situ. Tapi adik-adik bisa mengakalinya dengan di awal garis kalau menggunakan drawing pen itu sedikit diangkat di awalnya. Jangan ditekan ya, sedikit diangkat. Nanti kalau sudah mulai normal bisa ditarik gitu. Itu kalau menggunakan drawing pen. Jadi alatnya pensil, penggaris segitiga, dan drawing pen atau Rapido. Kemudian adik-adik bisa menggunakan mal gambar. Kalau menggunakan Rapido ya tadi ya. Nanti kalau penulisan detail-detail bisa menggunakan mal, nanti akan tulisannya lebih bagus. Jadi dari drawing pen Rapido ini begini. Kemudian kalau mau menulis nama gitu, misalkan Adi Setiawan, kemudian ini pondasi apa gitu, lebih bagus kalau menggunakan drawing pen tulisannya, karena seperti komputer gitu. Cuma kalau kalian menggunakan mal ini tidak bisa menggunakan drawing pen karena ujung dari drawing pen ini cukup besar, walaupun ini 0,3 dan menggunakan drawing pen 0,3 itu nggak masuk penanya deh. Ini sama-sama, tapi ini pena ujungnya tidak bisa masuk. Jadi ini mal ini khusus untuk yang menggunakan Rapido. Tapi nggak apa-apa adik-adik kalau misalkan menggunakan drawing pen, nanti penulisannya manual seperti menulis di kertas. Yang penting hurufnya yang rapi, dikonsep dulu pakai pensil, baru ditebali pakai drawing pen. Itu begitu alat-alat yang digunakan. Jadi untuk alat gambar manual, gambar teknik ini mungkin hanya sekitar 50.000 cukup ya untuk kuliah kita ini. Begitu. Kemudian saya lanjut ke ke materi lagi adik ya. Sebelumnya cara menggunakan dua penggaris segitiga ini ada caranya. Penggaris segitiga itu ada relnya. Sisi yang panjang ini, yang penggaris yang 60 derajat dan yang 45 derajat ini ketika digesekkan bisa membuat suatu objek yang tegak lurus terhadap bidang gambar. Jadi kalau sisi yang ini ditahan, kemudian sisi yang sini juga ditempelkan di sini ujungnya, ketika adik-adik menggaris di sini, itu akan menjadi tegak lurus terhadap bidang yang ditinjau. Misalkan ini posisi di 10 cm, saya garis,
Seret gitu ya. Kemudian saya ingin membuat garis yang sejajar dengan jarak 1,5 mili, karena dinding tembok itu kalau digambar 1:100 itu dinding tembok itu kan tebalnya 15 cm ya Dek ya. Dinding bata itu, tembok-tembok itu kan tebalnya 15 cm. Kalau di skala digambar itu biasanya hanya 1,5 mili. Nah, untuk membuat garis sejajar tadi garis yang sudah dibuat pertama garis tadi, itu caranya adalah dengan garis yang ini, penggaris yang ini tetap ditempelkan di yang objek yang ditinjau tadi, terus ditarik ke bawah 1,5 mili, kemudian ditarik. Kemudian ditarik lagi di tembok yang lainnya gitu, itu akan menjadi garis yang sejajar juga. Nah, parameter jaraknya itu tergantung dari penggaris yang untuk pijakan awal tadi yang sebelah kiri ini. Gitu. Itu untuk awal cara menggunakan penggaris. Kemudian adik-adik pertama yang harus dilakukan adalah membuat etiket. Ini namanya adalah etiket. Etiket itu mungkin yang di kelasnya Pak Dedi sudah diminta membuat ya Dek ya. Tapi cara membuat etiket yang baik dan benar itu bagaimana? Cara membuat etiket yang baik, sebenarnya di video yang saya buat itu sudah ada, tapi nggak apa-apa. Nanti kalian bisa simak lagi, tapi penjelasannya seperti ini. Penggaris segitiga itu diletakkan yang 45 derajat. 45 derajat berarti yang ini. 45 derajat itu posisinya begini nanti. Ini penggaris segitiga yang 45 derajat. Penggarisnya cukup besar ya, tapi saya gambar kecil saja biar nggak memakai gambar. Kemudian ditaruh di sini, ditahan. Tapi posisinya jangan di sini ya. Posisinya lebih ke bawah lagi, kurang lebih di sini posisinya. Kemudian diletakkan penggaris yang 60 derajat tadi di sini. Jadi kalau zaman saya SMK dulu penggaris tepi di titik. Jadi misalkan nih, ini posisi titik ini di mana, kalau di titik itu tidak dinilai deh. Waktu zaman saya SMK dulu itu sangat gak enak banget. Tapi tekniknya tuh seperti ini, cara membuat bidang. Karena semua kertas itu kertas A3, jadi nanti sama ditambah kertas A3 ya. Kertas A3 ini, nah, saya masuk, ada yang mau masuk lagi. Saya admit dulu, nah yang mau masuk. Nah, ini namanya kertas A3. Nanti adik-adik bisa beli di toko alat tulis ya. Nah, kertas gambar A3 biasa itu ukuran kertasnya tidak semua simetris 90 derajat semua. Karena ada yang tidak simetris, maka kita harus membuat bidang gambar sendiri yang simetris siku sepenuhnya. Nah, kembali lagi, yang jadi patokan untuk gambar itu referensi adalah garis yang sebelah kiri. Kertas paling kiri ini untuk referensi. Kemudian penggaris segitiga yang awal tadi itu dari ujung yang sini dan ujung yang sini dihimpitkan dengan ujung kertas. Kemudian yang penggaris yang 45 derajat ini ditahan pakai, jadi menggunakan penggaris itu tekniknya pakai tangan kiri. Yang bawah itu ditahan pakai dua jari yang bawah begini. Kemudian yang atas begini ditahan pakai sisa jari yang tidak bekerja. Kemudian ditempelkan di sini dan ditarik masuk ke dalam. Nah, saya ulangi lagi. Setelah ini dihimpitkan di sisi penggarisnya ini, kemudian di sini kan ada sentiannya ya. Nah, ini sentiannya itu adalah 1,5 menyesuaikan dengan ini job sheet-nya. Nanti akan saya bagi di grup WA karena Elita sedang error gitu. Ini masuk ke sana itu adalah 1,5 cm. Jadi di sini 0, posisi 0 itu di tepi sini. Kemudian cari 1,5 cm di sini di mana. Kemudian ditarik ke sini ya. Nanti akan di sini posisinya. Nanti posisinya akan di sini. Kemudian digaris pakai pena kalian. Seret gitu ya sampai atas. Gitu. Ini sudah dapat sisi garis tepi pertama. Kemudian untuk membuat garis yang tegak lurus, saya ulangi lagi, kertas itu tidak siku sepenuhnya. Ada selisih sekian mili yang itu akan merusak gambar kalian. Nah, setelah membuat garis utama kalian ini, garis utama,
baru membuat garis tepi yang ke sana. Caranya sama. Pilih penggaris segitiga 45 derajat, posisinya terserah bagaimana. Mau posisinya begini boleh. Yang penting ujungnya yang penggaris yang digunakan untuk rel itu, ujung yang di sini dan sini adalah menempel di garis nomor pertama tadi. Boleh misalkan ambil sisi yang memanjang begitu, taruh di sini, ditempelkan di garis referensi pertama, kemudian penggaris yang 45 derajat, yang 60 derajat panjang itu ditempelkan di tepi sini, jaraknya 1 cm, kemudian ditarik ke sana, ditempelkan ke garisnya di sini, kemudian ditarik ke sana 1 cm. Terus menerus seperti itu sesuai dengan ukuran ini, 1 cm, kemudian ini ada jarak dari tepi sini 1 cm, 1 cm, sama semua. Yang jelas untuk patokan siku adalah garis yang pertama ini adalah garis utama. Ini adalah garis utama referensi. Garis utama referensi tadi saya ulangi didapat dari perpindahan garis tepi masuk 1,5 cm. Itu adalah garis utama referensi. Yang digunakan untuk menyiku ya garis yang paling kiri ini, gitu. Nanti ini akan ditarik garis sejajar. Nanti membuat garis yang ini, garis ini, dan sebagainya. Kemudian etiket itu ada penjelasan gambar gitu ya. Jaraknya sudah saya beri ukuran ini 3 cm, 75 mili, 7,5 mili, 4,5 cm, ini 7,5 mili, 3,5 cm, 7,5 mili, 2,5 cm. Kemudian di judul gambar ini 7,5 mili, 3 mili, 7,5, 1,5 cm, persis seperti ini ya adik-adik ya. Nanti saya akan bagikan etiketnya ini. Kemudian diberi nama. Ini dosennya siapa? Yang kelas saya berarti bersama saya. Ini ditulis yang rapi. Kemudian digambar oleh siapa? Misalkan di sini Adi Setiawan. Pakai huruf kapital semua. Gambar teknik itu hurufnya kapital, tidak ada huruf kecil. Saya ulangi ya. Gambar teknik itu tulisannya kapital semua. Mau pakai komputer atau manual pasti kapital. Kemudian NPM atau nomor induk mahasiswa kalian berapa? Kemudian kelas 2000 berapa? Kemudian kelasnya berapa? TS berapa? Kemudian judul gambar ini diberi nama tugas pertama. Tugas 1 misalkan di sini geometri atau menggambar garis gitu, tergantung job sheet-nya apa. Kemudian skalanya 1:1 atau 1:100 atau 1:20 atau 1:25, tergantung job sheet-nya. Kemudian dikumpulkan kapan, diberi tanggal. Halaman diberi halaman karena ini tugas kita itu berurutan ya. Untuk kolom jumlah dikosongi, untuk halaman diberi nomor. Misalkan tugas pertama berarti halaman 1. Besok minggu berikutnya tugas kedua berarti halaman 2. Nanti endingnya ketika kalian nanti sudah masuk, insya Allah semoga pandemi ini segera berakhir, nanti itu bisa dikumpulkan lewat langsung. Tapi kalau misalkan pandemi ini belum berakhir, nanti silakan adik-adik gabung semua tugas itu di akhir untuk jadikan sebuah makalah tugas. Tapi untuk setiap tugas selesai juga tetap dikumpulkan untuk pengambilan nilai. Ini membuat etika. Sampai di sini ada yang bertanya? Silakan bertanya, boleh. Cara menggunakan dua penggaris segitiga. Sebenarnya sudah saya buatkan videonya ya, Dik, ya. Tinggal uploading. Cuma karena ini power supply PC studio saya ini minta diganti. Nanti saya akan carikan dulu PSA-nya. Tidak ada yang bertanya untuk penggunaan dua penggaris segitiga? Gampang ya? Gampang ya adik-adik ya? Halo. Gampang Pak ya? Ya, gampang. bisa, Pak. Okay. Ya, insya Allah Pak. Oke, job sheet-nya ini Dek. Oke, job sheet-nya adalah ini. Setelah kalian menggambar etiket, itu tugasnya adalah menggambar 6 objek ini. 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Kenapa tugasnya membuat garis Pak gitu kan? Ini untuk melihat kalian konsistensi menggunakan dua buah penggaris. Karena pengalaman yang tahun kemarin adik-adik kakak kelas kalian itu menggambar 1,5 mili saja tidak bisa.
1,5 mili itu kan ini dinding itu ya, dinding rumah. Ini kolom, kemudian ini adalah bata. Mohon maaf gambarnya tidak bisa lurus karena menggunakan pen, menggunakan mouse ya. Kemudian ini tuh dinding ini adalah 15 cm kalau di kenyataan. Kalau di gambar itu adalah 1,5 mili, sangat kecil, 1,5 mili. Nah, kebanyakan kakak kelas kalian itu tidak bisa mengaplikasikan sebuah gambar ini. Jadi adik kakak kelas kalian itu yang ini itu bisa sampai 2,5 mili sampai 3 mili, terlalu besar. Yang 2 mili masih mending lah. Tapi bayangkan kalau gambar ini kalian kasih ke pelaksana atau kerja konstruksi yang direncana itu hanya bata 15 cm, ternyata di gambar adalah 3 mili. Berarti harus ada 2 bata yang ditempel. Kan itu akan merusak pekerjaan ya, Dek ya. Jadi kalau direncana cuma satu bata itu ukuran 15 cm, kalau digambarkan 3 mili, berarti kan itu 30 cm. 30 cm berarti adalah 2 bata yang ditempelkan bersamaan itu nanti akan menjadi bata yang tebal banget. Menjadi bata yang sangat tebal. Mana pen saya? Oh, di sini. Kalau misalkan ini 3 mili ya, nanti akan dindingnya itu akan tebal banget. Jadi kesimpulannya adalah gambar itu akan menentukan pelaksanaan. Kalau gambar kalian salah, nanti ya pelaksanaannya salah, gitu ya. Kemudian ini, yang pertama adalah membuat bidang garis vertikal dengan jarak 3 mili. Ini jaraknya garis satu dengan garis yang lain itu jaraknya 3 mili. Kemudian garis horizontal, ini jaraknya 1,5 mili. Ini mirip dengan dinding, makanya ini untuk mencek konsistensi. Makanya saya di awal sudah bilang ke adik-adik, pensil yang digunakan adalah 2H. Untuk konsep awal ya, konsep awal itu menggunakan pensil 2H. Kemudian sesering mungkin diraut. Dirautnya menggunakan yang tadi, yang rautan engkol tadi adik ya. Rautan engkol ini, karena ujung pensil itu akan sering tumpul ya. Kalau sudah tumpul nanti garisnya ini nggak bagus lagi, nggak lancip lagi adik. Jadi ketika adik-adik sudah merasa pensil ujung pensilnya agak tumpul, ya diraut dulu, baru digaris gitu. Kalau ini adalah miring 45 derajat, menggunakan penggaris segitiga yang 45 derajat tadi. Menggunakan penggaris yang 45 derajat ini. Kalau menggunakan yang gambar nomor 3 itu ya, objek yang digambar menggunakan 45 derajat, berarti yang untuk rel berapa, yang berapa derajat? Yang 30 derajat. 45 derajat berarti gini, terus ditarik gitu. Saya terangkan dari nomor 1. Tadi kan di garis tepi sudah membuat garis referensi pertama ya. Kemudian ditarik ke sini. Ditarik ke sini. Yang paling penting dari gambar itu adalah proporsi gambar. Proporsi gambar. Nanti silakan adik-adik hitung sendiri. Ini itu kalau nggak salah saya gambar itu adalah 7,5 cm. Nanti mohon saya dikoreksi. Ini coba berapa jumlahnya, 3 mili, 3 mili, 3 mili, dijumlah berapa, kemudian dikali berapa. Kalau nggak salah itu kotaan ini adalah 7,5 cm, 7,5. Nah, gimana caranya untuk membuat garis ini 6 bidang ini proporsi di tengah-tengah gitu ya. Itu ada caranya. Ini saya misalkan sisa space ini adalah X, sisa di sini adalah X, kemudian sisa di sini adalah X. Jadi gambar itu harus proporsi. Nah, X-nya ada berapa? 4X, ya kan? Panjangnya ini berapa? Dari ujung ini sampai ujung yang sini itu berapa? Itu misalkan L, berarti L dikurangi 4X ya. L dikurangi 7,5 dulu, 7,5 cm, berapa? Kemudian dibagi 4X. Nah, jadi L-nya berapa, jumlah panjang sisa ruang gambarnya ini berapa, kemudian dikurangi 7,5 kali 3. Saya ulangi di space yang kosong di mana ini. L-nya berapa, dikurangi 3 kali 7,5, kemudian dibagi
4x. Itu nanti ketemu di sini space-nya berapa, di sini space-nya berapa, nanti ketemu proporsi yang pas. Kemudian kalau sudah ketemu x-nya berapa, ditarik ke sini, di garis seret gitu ya. Kemudian dibuat vertikal dulu aja. Yang garis vertikal ini dibuat dulu, yang saya garis ini dibuat dulu. Kalau sudah sumbu yang y, y-nya berapa? Y-nya berapa, space yang ini y-nya berapa, kemudian space ini y-nya berapa. Caranya sama, itu L-nya berapa, L itu yang ini, sisa garis yang ini L-nya berapa, dikurangi 2 kali space-nya tadi 7,5 cm, kemudian dibagi 3, karena space Y-nya adalah 3, 1, 2, 3, itu ketemu Y-nya berapa. Nah, baru kalau sudah Y-nya berapa, ditarik ke sini, kemudian ditarik garis ke sana. Nanti pertama akan jadi gambar yang kotak ini. Untuk penebalannya itu terakhir, setelah selesai baru ditebalkan. Nah, kalau sudah terbuat kotak-kotak semua 1, 2, 3, 4, 5, 6, baru adik mengisi isi-isian arsirannya. Baru adik-adik mengisi isian arsirannya. Nah, kalau sudah dibuat isiannya ini berarti referensinya sudah terpecah menjadi 6 garis referensinya. Garis referensinya kotakan itu sendiri. Nah, caranya itu dengan penggaris segitiga. Garis segitiga ya. Ini yang boleh menggunakan yang 60 derajat, boleh 45 derajat untuk rel gitu ya. Saya bisa bilang relnya. Ini ditempelkan di sini, garis segitiganya ditempelkan di sini. Di sini akan ada sentiannya, ada milimeternya gitu ya. Kemudian di sini ada penggaris yang kalian untuk menggaris, terserah mau yang menggaris mana. Nah, kemudian dicek di sini. Saya ganti warna pen. Oke. Kemudian setelah penggaris ini sudah ditempatkan ini di garis referensi dan ini untuk menggambarnya, kalian cermati titik sentimeteran di sini. Jangan di titik ya, jangan di titik. Saya ulang lagi. Menggambar ini jangan di titik, gunakan sentimeter di sini. Ketika di sini petunjuknya adalah 3 mili, ya sudah jaraknya 3 mili. Cari di sini, ini dari titik biru awal ini ke sini berarti jaraknya 3 mili. Ke sana 3 mili terus dan sebagainya gitu ya sampai ke sana. Itu 3 mili 3 mili. Kalau yang merasa adik-adik matanya sudah minus, silahkan adik-adik gunakan lampu. Lampu belajar itu ya adik yang digunakan. Ini yang vertikal, cara pertama, yang gambar pertama. Untuk yang cara kedua sama, cuma posisinya lebih kecil. Grade-nya adalah 1,5 mili. Ini kalau dianalogikan ya dinding bata. Dinding bata dengan skala 1:100. Ini kalian harus bisa. Yang penting adik-adik tangan kiri memegang penggaris, tangan kanan memegang pen. Saya ulangi lagi, tangan kiri memegang penggaris, yang tangan kanan memegang pen. Tangan kiri usahakan jangan terlalu kaku. Kalau terlalu kaku nanti akan nggak fleksibel untuk tarik-tariknya. Gitu. Jadi cara menggunakan 2 penggaris itu, ya 2 penggaris menggunakan kaki tangan kiri. Yang 2 jari kelingking dan jari manis ini memegang yang untuk rel. Kemudian geser-gesernya pakai jari telunjuk. Begitu. Kemudian yang tangan kanan itu untuk menggarisnya itu menggunakan tangan kanan. Cara yang sama digunakan untuk gambar yang kedua, ketiga, keempat, kelima, dan keenam sama. Cuma yang gambar yang ketiga dan keenam itu ada sedikit perbedaan. Jadi yang ini harus menggunakan garis yang 45 derajat. Jadi yang digunakan untuk rel untuk ini itu adalah yang 60 derajat. Berarti penggaris yang 30-60. Ujung yang sini ditempelkan di sini, ujung yang di sini juga dihimpitkan di sini, ujung penggarisnya ya. Kalau sudah, gunakan penggaris yang 45 derajat. 45 derajat itu penggarisnya kayak gini. Kemudian digaris. Sama, menggunakan sentimeter di sini, manfaatkan sentimeter di sini. Ini kalau sudah mulailah dengan ujung yang di sini, garisnya dengan ujung yang sini.
Kalau ujung yang di kotak tadi ini dan ini ketemu, berarti kotak ini kalian sudah siku. Pertama di sini dulu, di garis yang pertama ini, baru lari ke sana dan lari ke sana. Jaraknya 5 mili. Cara yang sama ini juga sama. Ini penggaris yang 30-60. Kemudian ini penggaris 45 derajat. Pertama yang di ujung dulu. Nah, kemudian ini akan ditarik ke sana dan tarik ke sana. Gitu. Sampai sini ada pertanyaan, Dek? Jadi yang dinilai itu nanti adalah yang pertama adalah penilaiannya ya, supaya adik-adik paham. Penilaiannya dari mana, Pak? Gitu. Bisa jelaskan penilaiannya itu dari mana. Yang pertama penilaiannya itu adalah ketelitian. Nanti adik-adik cara pengumpulannya adalah gambar yang sudah kalian buat silakan di-scan menggunakan Tiny Scanner atau apa yang PDF gitu ya, pakai kamera saja yang sebagus mungkin, kemudian dikirim. Cari yang paling bagus, kemudian dikirim. Kemudian kalau bisa posisinya benar-benar fotonya benar-benar di tempat yang terang, kemudian handphone kalian benar-benar sebidang dengan objek gambar, jadi nggak miring gitu ya. Tapi tetap saya akan bisa menilainya nanti pakai saya gambar kalian nanti saya uploadkan di software, saya nanti akan uploadkan, kemudian garis ini saya jadikan referensi, kemudian garis kanan lain bisa saya ukur benar enggak itu 3 mili, 1,5 mili begitu. Jadi enggak jadi masalah untuk saya menilai. Jadi yang pertama adalah ketelitian. Yang kedua adalah proporsi gambar. Kalau gambar kalian itu numpuk di sebelah kiri semua, nanti misalkan ya ada yang gambar itu 6 objek itu hanya di sini tok. Jadi 6 objek itu cuma di sini tok. 1, 2, 3 itu di sini. Nah, kemudian sisa space yang di sini tuh kosong deh. Wah, itu berarti dia tidak bisa menghitung proporsi gambar. Nah, itu yang tidak saya harapkan adalah yang kayak gitu. Jadi dihitung dulu gambar itu mau plotting di mana, dihitung dulu proporsinya bagaimana. Yang ketiga adalah kerapian. Kerapian itu terlihat nanti dari garis, kemudian dari tulisan. Tulisan ini kan kalian tulis menggunakan manual ya, Dek ya. Jadi tulisannya menggunakan huruf kapital kecuali kalau satuan. Jadi kalau milimeter ya milimeternya kecil. Tapi selain itu tulisannya kapital semua. Jadi penilaiannya dari 3 poin ini. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan adik-adik dari penjelasan gambar ini? Halo. Belum, Pak. Belum. Gampang ya, sudah penjelasan saya cukup jelas? Jelas, Pak. Jelas ya. Oke. Pak. Kalau ada yang tidak jelas dan pengen ditanyakan silahkan ditanyakan. Terutama untuk kelas saya dan kelasnya Pak Dedi, silahkan bisa diskusi bersama. Nanti kalau ada materi dari, misalkan anak-anak didik kelas saya, Pak Dedi kirim materi di Elita, silahkan dipelajari juga, karena itu pasti ada materi yang belum saya sampaikan. Kemudian di kelasnya Pak Dedi pun juga sama, ketika saya akan mengirimkan materi, silahkan diikuti, jadi pengetahuan kalian akan lebih kaya lagi. Begitu ya. Jadi nanti kalau misalkan ada di gambar manual ini bisa lebih cepat, seperti kayak tingkat kalian kemarin, itu bisa lebih cepat, nanti akan saya ajarkan gambar-gambar menggunakan komputer juga akan lebih cepat lagi. Gitu. Jadi semua tergantung kalian. Pengalaman kakak kelas kalian itu ada yang terlambat mengumpulkan, akhirnya yang jadi korban satu kelas, jadi nggak bisa belajar 3D rendering. Nah, kakak kelas kalian sempat saya ajari 3D menggunakan sebuah software gitu ya, cuma renderingnya belum diajarkan. Nanti akan saya ajarkan rendering menggunakan V-Ray, menggunakan Lumion, menggunakan dan sebagainya. Banyaklah software rendering bisa real, itu tergantung adik-adik pengumpulannya bagaimana. Gitu ya. Kalau tidak ada yang bertanya, saya cukupkan sampai di sini. Oke. Untuk job sheet nanti akan saya kirim ke grup karena Elita hari ini sedang maintenance. Saya kirim lewat grup, silakan adik-adik kerjakan.
dikumpulkan berarti sebelum jam kuliah minggu depan. Gitu ya. Jadi kalau misalkan minggu depan itu jam 7 kuliahnya, berarti dikumpulkan sebelum jam 7. Kalau ada yang belum mengumpulkan sebelum jam 7, ya berarti kan akan numpuk juga tugasnya. Gitu, nggih. Kalau tidak ada pertanyaan, saya cukupkan sampai di sini ya adik-adik. Oke. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita cukupkan kuliah pada hari ini. Untuk kelas 3 dan kelas 4 saya ucapkan terima kasih sudah meluangkan waktunya. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Ya, Makasih, Pak. Makasih ya Pak. Oke, sama-sama. Terima kasih Pak. Oke. Pak.